perkembangan kecerdasan yang luar biasa di usia 0 sampai 5 tahun. Itu sebabnya kita sebut golden age atau masa keemasan. Nah, anak usia 4 sampai 6 tahun itu sudah akan memperlihatkan kecerdasan-kecerdasan apa yang muncul pada dirinya melalui gaya dan cara belajar mereka. Misalnya kecerdasan visual spasial. Itu akan terlihat ketika anak senang bermain dengan puzzle, senang bermain dengan maze atau mencari jejak, memahami konsep-konsep ruang dan waktu, serta memahami bentuk-bentuk yang ada di sekitarnya dan mengkomunikasikan segala yang dilihatnya dan ide-idenya melalui media gambar. Nah pemirsa, kita akan membahas tentang kecerdasan visual spasial anak usia dini pada episode Guruku kali ini. Jangan kemana-mana. Kecerdasan visual spasial sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengetahui arah, membaca peta, memprediksi jarak, berkendaraan, pengukuran, dan sebagainya. Anak-anak dengan kecerdasan visual spasial yang tinggi biasanya adalah pemerhati yang tajam terhadap lingkungan sekitar, memiliki kesadaran ruang yang baik, kemampuan untuk menggambar, mengerjakan puzzle, maze, dan tugas-tugas yang membutuhkan manipulasi gerak motorik halus. Pada kasus ini, ada anak yang tidak mengembalikan buku pada raknya. Ada anak yang menggambar pada kertas besar, tapi ia menggambar hanya di satu sudut kecil saja. Sebetulnya, kemampuan kita orang dewasa dalam membangun kecerdasan visual spasial anak-anak di usia dini sangat dibutuhkan pada saat kita memfasilitasi bahan belajar mereka. Misalnya, kita menata buku dan alat-alat main pada tempat yang selalu tertata dan terklasifikasi, sehingga visual anak terbiasa melihat sesuatu pada tempat yang tertentu, menata lingkungan main anak yang membuat anak bebas bergerak, sehingga anak terbiasa memahami ruang geraknya dan dapat mengontrol dirinya, dan sebagainya. Halo Ibu, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Bapak gimana kabar? Sehat, Baik. Bu. Baik. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Dian Ansoria. Saya kesini ingin berbagi pengalaman saya mendidik anak usia dini lebih dari 10 tahun. Mudah-mudahan pengalaman saya berguna buat Bapak Ibu dan buat pemirsa di rumah. Nah, tadi kita sudah lihat di monitor bagaimana seorang anak menggambar, dan saya lihat gambarnya itu di kertas yang besar tetapi hanya di sudut. Ya, ini saya anggap ini adalah salah satu kasus atau masalah yang mungkin banyak terjadi di banyak anak yang lain ketika mereka mulai menggambar. Dan tentunya itu harus kita waspadai, karena sebetulnya ketika kita mendidik anak usia dini, kita ingin mereka berkembang seluruh potensi kecerdasan majemuknya. Jadi ketika dia menggambar itu akan memperlihatkan kecerdasan visual spasialnya, dan juga kecerdasan naturalisnya, kemudian intrapersonalnya itu bisa muncul ketika dia menggambar. Jadi kalau kondisi yang seperti ini, saya menganggap bahwa ini adalah masalah di kecerdasan visual spasialnya, dan ini banyak terjadi di banyak anak-anak di mana-mana. Terus apakah kalau misalnya
itu kan ada anak, tapi sebetulnya luas itu ya. Ya, Tapi sebetulnya ini apakah dia ruang- belum mencapai tahap perkembangannya atau bagaimana? Ya, itu artinya dia belum terbiasa mengukur, ya, memahami ukuran, menempatkan sesuatu pada tempat yang sesuai. Artinya kan berarti visualnya belum terbiasa, terlatih untuk melihat sesuatu atau segala sesuatu pada tempatnya yang sesuai. Kemudian di samping visual juga spasial, artinya ruang. Dia belum bisa menempatkan mana sebetulnya gambar dia yang besar, berarti dia harus gunakan kertas yang besar. Kalau dia mau gambarnya yang kecil, mungkin dia gunakan kertas yang kecil saja. Atau dia saya hanya cuma perlu mau gambar kepala orang, ya mungkin dia harus pilih kertas yang kecil saja. Tapi apakah ada upaya-upaya atau strategi atau metode pembelajaran yang bisa mengasah anak supaya dia itu lebih meningkat kemampuan visual spasialnya? Oh ya, banyak Ibu. Kecerdasan visual spasial itu bukan hanya dikembangkan melalui kegiatan menggambarnya, tetapi juga misalnya pada saat kita menata mainan-mainan di rak, ya itu biasakan tertata sesuai kelompok-kelompok bentuk, ukuran, jenis, warna. Itu sudah kita tata sesuai kelompok-kelompoknya, sehingga mata anak terbiasa untuk melihat sesuatu tertata rapi. Kemudian kita juga terbiasa menempel sesuatu atau gambar di dinding yang seimbang posisinya, jadi tidak terlalu ke samping atau terlalu ke bawah. Jadi istilahnya free size gitu ya, ukurannya sesuai. Dan ketika kita bermain dengan anak-anak, misalnya main lompat kita sediakan. Kalau dulu kita kecil ada mainan gunung-gunungan itu taplak gunung. Ya, jadi kita lompat 1, 2, 3, kemudian gini terus balik lagi. Itu kan juga bagaimana dia lompat kakinya tidak keluar dari kotak. Kita kan berarti memahami visual dan spasialnya dia bisa ditumbuhkan. Permainan-permainan yang lain juga bisa, misalnya pada saat kita bermain tepuk tangan. Itu kan kinestetiknya juga muncul, visualnya dia lihat tangannya orang kemana, kemudian spasialnya setelah itu kesini kan gak mungkin dia akan lebih main bertepuk tangan. Itu juga termasuk di samping kecerdasan kinestetik dan musikal juga visual spasial. Cara itu untuk usia dini seperti ini memang sulit apa enggak sih, Bu? Ya, tentunya harus disesuaikan dengan tahapannya. Jadi seperti misalnya ketika anak menggambar, untuk anak yang lebih kecil usianya 2-3 tahun, kita berikan kertas yang cukup luas, lebar, dengan krayon atau pensil warna yang lebih besar gitu, dan biarkan dia mencoret, tidak harus mewarnai di satu bentuk tertentu karena menggambar bebas jadinya. Sekarang tidak ada lagi istilah menggambar bebas. Sebetulnya menggambar itu memang harus bebas. Ya, harus jadi imajinasi mengeluarkan anak, imajinasi anak, mengekspresikan apa perasaannya dia, ide-idenya dia. Nah, itu dan menggambar itu bukan hasil gambarnya sebetulnya yang kita lihat. Proses menggambar itu adalah awal kemampuan yang harus kita tumbuhkan untuk dia bisa menulis. Ya, untuk kedepannya. Jadi untuk menulisnya betul, ya. Ibu. Jadi motorik ternyata halusnya juga betul, kan terangsang ya. Jadi untuk menuliskan itu motorik halusnya yang diperkuat dengan cara menggambar, atau istilahnya kalau di dalam bahasa ilmiahnya bermain dengan warna. Iya. Saya akan berikan lagi kiat-kiat sederhana bagaimana kita mengembangkan kecerdasan visual spasial pada anak usia dini. Nah, pemirsa, jangan kemana-mana. Pemirsa, masih di program Guruku. Tema kita kali ini adalah bagaimana mengembangkan kecerdasan visual spasial pada anak usia dini. Nah, Bapak Ibu, tadi saya sudah janji saya akan berikan kiat-kiat sederhana bagaimana kita mengembangkan kecerdasan visual spasial anak usia dini melalui kegiatan yang menyenangkan. Nah, untuk itu saya harus berinteraksi dengan anak-anak. Bapak Ibu nanti bisa lihat melalui monitor ini. Saya
saya tinggal dulu ya. Iya. Coba ya. Ini ada berapa ya kepingannya ya? 1, 2, 3, 4, 5. Ada gambar apa? Oh, ini namanya macan. Singa. Singa. Di TV aku macan. Oh, macan. Kalau ini singa. Sekarang singanya dipasang lagi supaya bentuknya jadi singa. Coba. Seperti apa ya tadi ya? Tadi gimana ya? Ingat ya, ini sudut. Kalau sudut di mana ditaruhnya? Ini sudut. Ini masih lubang. Kalau sudut di mana ditaruhnya sudut? Ini sudut, 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 sudut. Sekarang lihat ini sudut. Kira-kira di mana? Coba, udah itu setengah udah bisa. Yuk. Coba. Coba dulu. Coba. Ada di sini. Lihat, Ibu Dian. Set. Nah, kan sudah ketemu sudutnya. Ya kan? Coba sekarang ini. Lihat lagi sudut yang mana? Lihat ini sudut. Ini ditaruh di sudut. Ter. Ini gambar apa ya kira-kira? Mata. Mata tuh di atas apa di bawah kira-kira ya? Di atas atau di bawah? Di atas. Ini ada sudut? Kalau sudut yang mana? Sudut ini atau sini? Nah, sudutnya sudah ketemu, matanya sudah ketemu. Sekarang yang di tengah atau di bawah? Nah, itu kita kira-kira gambar apa? Kaki ya? Kaki sama ekor. Ekor kira-kira di mana? Di belakang? Di bawah atau di atas? Di bawah atau di atas? Bawah tuh yang mana? Oke. Sekarang ini masih kosong. Oh, itu dulu. Ya, satu lagi. Yeay, tos dulu, hebat. Mau yang lain? Mau puzzle yang lain? Itu ada puzzle kaki. Kamu bisa? Yuk, kamu bisa yang ini? Nggak bisa, coba ya. Kamu bisa bantu. Nah, ini tadi dia sudah bisa. Sekarang dia bisa bantu. Ini harus dibalik gambarnya ya? Iya. Coba sekarang kamu bantu teman biar bisa. Nah, coba. Ini harusnya di mana ya kira-kira? Dibalik. Atas atau bawah? Kira-kira di mana ya? Coba dibantu. Yeay, hebat. Nah, Agni lihat kemudian punya kertas, ada yang kecil. Nah, saya memfasilitasi kebutuhan main anak untuk mengembangkan kecerdasan visual spasialnya yang berpusat ke anak, memperhatikan kebutuhan dan minat, serta tahap perkembangan anak yang berbeda-beda. Misalnya, saya sediakan kertas untuk menggambar dengan 3 ukuran, besar, sedang, kecil. Saya siapkan juga puzzle dengan berbagai tingkat kesulitan, begitu juga maze. Di tempat lain, meronce dan bermain kreasi dengan penjepit jemuran juga dapat mengembangkan kecerdasan visual spasial. Sementara anak yang lain sudah mulai aktif bermain dan menemukan cara bermainnya sendiri, saya memberi dukungan yang dibutuhkan pada anak yang belum dapat menempatkan buku yang telah dibacanya ke rak buku. Dan akhirnya anak yang tadi menggambar hanya di sudut kertas, ia memilih kertas ukuran sedang dan ia berhasil menggambar di semua permukaan kertas secara proporsional. Dan anak yang tadinya belum berani mengerjakan puzzle, ia berhasil menyelesaikan puzzle 5 keping.
lupa ya. Tadi Wilson habis apa? Habis lihat buku ya. Wilson senang lihat buku? Senang? Mau Ibu Dian temenin lihat bukunya? Tadi Wilson lihat buku apa ya? Oh, buku burung. Buka bukunya pelan-pelan supaya tidak sobek. Ini harus buka pelan-pelan. 1, 2, 3. Nyetrum pamret. Di dalam perahu ini ada kamar-kamar, ada dapur. Wah, ini juga perahu yang sederhana, cuma untuk di sungai. Kalau yang tadi, ini kapal laut, dia adanya di laut yang dalam. Itu kan orang. Iya, ada orang naik perahu. Ini ada mama, ada papa dan adik. Wilson punya adik tidak? Punya. Kalau Wilson sudah selesai baca buku, biasanya kita taruh di mana bukunya? Wilson bisa kembalikan? Baik, Ibu Dian ya. Di mana tadi Wilson ambil? Ya, betul. Kalau ini di mana ya? Kira-kira bukunya kan yang lebih kecil. Ini. Iya. Jadi buku yang lebih kecil sama dengan yang kecil, yang besar sama dengan yang besar. Sekarang Wilson mau ambil lagi yang mana? Mau lihat yang mana? Oke. Oke, sini ya. Ternyata kecerdasan visual spasial anak usia dini harus